Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Kali ini saya akan menuju ke lokasi tempat wisata ya. Cuman ini lokasi wisata yang sangat bersejarah ya, teman-teman. Ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di kota saya. Cuman wisata ini adalah wisata yang sangat bersejarah, teman-teman. Karena wisata ini adalah benteng ya, teman, benteng pada zaman Belanda yang digunakan untuk pertahanan tentara Belanda waktu menjajah Indonesia. Ini tempat saya salah satunya adalah terdapat benteng yang pernah digunakan oleh koloni Belanda waktu saat penjajahan ya, penjajahan langsung di Indonesia. Oke, sekarang kita langsung saja, teman, menuju ke lokasinya. Sebelum lanjut, buat kalian semua jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Oke, sekarang kita langsung saja meluncur ke tempat wisata ya, yaitu Benteng Van der Rohe, teman-teman. Kita menuju ke sana. Oke. Ya, teman-teman, jadi lokasinya itu berada di daerah Gombong ya, teman-teman. Benteng Van der Rohe-nya ada di daerah Gombong. Dari pasar Gombong kalian ke barat sedikit, nanti ada plang ya, atau ada banner besar untuk masuk ke Benteng Van der Rohe. Nah, ini dia lokasi jalannya. Andur. Nah, belok ya. Berada di tengah-tengah pusat kota Gombong ya, teman-teman. Bentengnya hanya saja ini masuk agak lumayan jauh. Kalau pelangnya sih dekat dari pasar Gombong, terlalu jauh, cuman masuknya itu lumayan jauh ke dalam, teman, karena memang letaknya ya, mungkin namanya benteng kan ya, agak jauh dari keramaian kota. Ini masih ada sisa-sisa bangunan Belanda, teman-teman, masih asli, belum pernah dibongkar. Ini dia bangunan Belanda zaman dulu. Juga posko TNI ya. Ini bangunannya masih bangunan Belanda semua, teman-teman. Sekarang kita belok kanan. Iya, kita sampai di benteng, teman-teman. Di bangunan Belanda lagi, masih banyak bangunan Belanda ya. Ini juga ada. Jadi kita parkir dulu ya, teman-teman. Kita parkir di mana ini, teman-teman? Motor masuk, guys. Nah, ini oke, ternyata di sini area parkirnya, guys. Tiket masuk 25.000. Nah, jadi tiketnya itu Rp25.000, sudah termasuk ada tiket kereta kencana, kemudian tiket waterpark di dalam ya, teman-teman. Nah, ini dia untuk tiket masuknya.
Oke, ini dia benteng Vanderwijk ya teman-teman. Di tiket masuknya itu tadi Rp25.000 ya teman-teman. Rp25.000 itu sudah termasuk tiket kereta naik ini, tiket naik kereta ini, dan juga tiket kolam renang di sebelah sana ya. Kita mungkin lihat sana dulu teman-teman. Kita lihat kolam renang ya, atau water poolnya. Wah, di sini ada dinosaurus teman-teman. Patung dinosaurus. Oh, lagi ada perawatan untuk water poolnya. Sedang ada perawatan teman-teman. Sedang dilakukan pengecatan atau perawatan ya. Nah, ini dia water poolnya teman-teman. Nah, ini kalau bawa anak kecil bisa main ke sini nih, water park yang ada di Benteng Vanderwijk. Jadi tempatnya cukup lumayan bagus ya teman-teman. Ada perosotannya juga di sebelah sana. Ini juga ada untuk ember-ember yang biasa. Ini water parknya ya, sangat megah sekali teman. Water parknya besar dan luas ya. Nah, itu dia water parknya. Nah, ini water parknya teman-teman. Benteng Vanderwijk ini ada biang lala juga di sini. Cuman ini udah nggak beroperasi kayak teman-teman, udah banyak karatnya itu untuk kincir anginnya. Tuh di sini ada tulisannya kincir angin, cuma sudah tidak beroperasi karena mungkin sudah lama ya nggak dipakai, tuh sudah berkarat ya teman-teman untuk kincir anginnya. Nah, ini salah satu tempat wisata peninggalan zaman Belanda ya teman-teman. Jadi ini digunakan untuk pertahanan Belanda pada zaman penjajahan dulu ya. Cuman ini belum masuk ke benteng, saya masih di area luar ya. Saya mau review-review dulu. Sini juga ada monyet teman-teman. Ada satwanya juga, ada satwa untuk monyetnya tuh. Jadi ada monyet juga, ada wisata di sini ya, ada monyet. Oke, kita masuk lagi ke sebelah sini. Ada jembatan berbentuk naga ya teman-teman. Oh, di sini ada ini nih, apa namanya, kolam untuk ini, namanya apa teman-teman, untuk bebek-bebek gitu ya, yang sudah kosong. Ini untuk bebek-bebekan teman-teman, sepeda bebek ya. Nah, ini jembatannya, lihat dari atas kita lihat ya, ini bentukannya naga teman-teman. Tuh jembatannya bentuknya naga ya. Untuk wahana banyak sekali sebenarnya teman-teman di sini. Kalau jam operasional sedang aktif ya, atau benar-benar buka dan sedang beroperasi dengan apa istilahnya, dengan maksimal ya. Ini wahana di benteng ini sangat banyak sekali ya. Hanya saja mungkin sekarang karena mungkin sepi peminat ya, kalau kata saya sepi peminat, karena salah satu wisata yang dituju oleh para wisatawan itu sekarang adalah pantai ya. Nah, kalau kita lihat di seberang sana ada Tugu ya, itu adalah tempat pelatihan untuk TNI teman-teman. Lapangan tembak untuk TNI, untuk berlatih menembak ya, tamtama untuk senjata. Jadi latihannya di sini memang pendidikannya di Kebumen, di Gombong. Di daerah sini juga teman, dekat benteng untuk apa namanya, didiknya ya, untuk pendidikan TNI itu berada di daerah Gombong ya. Jadi kita review dulu yang ada di luar ya, nanti sebelum kita masuk ke bentengnya. Nah, ini biang lalanya yang tadi kita lihat ya dari bawah, ini sudah nggak terpakai ya, sudah lama tak beroperasi kayak teman. Ini juga perahu bebeknya juga sudah nggak beroperasi. Oke, kita lanjut lagi.
Nah ini di situ juga masih ada bebek-bebekan ya teman-teman. Nah ini bebek-bebekannya tuh udah nggak dipakai wahana becak air, udah nggak dipakai ya teman-teman. Nah ini wahana becak airnya udah nggak dipakai ya tuh. Ini masih bagus ya teman-teman, maksudnya masih layak pakai ini, cuman sudah nggak dipakai ya, mungkin karena sudah lama nggak sepi pengunjung jadi nggak terpakai. Ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 perahu bebek atau becak air yang terbengkelai di sini teman-teman. Nah ini sih masih layak pakai, kalau kata saya masih layak pakai, mungkin karena sepi pengunjungnya jadi dinaikkan dan nggak dipakai sementara waktu. Mungkin kalau ramai lagi nanti mungkin akan diperbarui ya, akan dilakukan peremajaan untuk pengecatan ulang mungkin, dan bisa digunakan lagi untuk digunakan sebagai becak air ya. Oke, di sini kita lanjut, ada ayun-ayunan dan juga di sebelah sini ada kereta ya. Ini keretanya juga sudah nggak terpakai ya teman-teman. Ini ada kolam juga nih di tengah-tengah situ, ada panggung ya. Tadinya itu digunakan sebagai panggung kalau ada hiburan ya. Cuma karena sekarang sudah sepi pengunjung kayaknya teman-teman, jadi panggungnya pun sudah sepi ya. Ini kereta ini digunakan untuk mengitari kolam ini teman-teman, mengitari kolam. Kalau ada hiburan ini lama sekali, dulu saya ingat sekali waktu kecil saya pernah bermain di sini ya, naik kereta-keretaan ini waktu kecil, dan melihat hiburan di sana teman-teman, di panggung. Biasa hiburannya organ ya kalau di panggung yang ini. Cuma kalau band biasanya ada di dalam benteng. Waktu tahun baru sering sekali ada apa namanya, pertunjukan band ya, atau pentas seni yang menampilkan band-band lokal Kebumen. Itu biasanya di area dalam benteng ya. Kalau di luar ini paling di sini ada organ tunggal atau dangdut. Di sini sebelah saya sini ada area untuk berfoto ya dengan anak-anak. Ini Teletubbies, cuman bisa buat spot untuk berfoto ya teman-teman. Kalau kalian ingin berfoto bisa langsung merapat di sini teman-teman, kalau kalian ingin berfoto ya. Jadi ini dia bagian luar dari benteng Van der Wijk ya teman-teman. Nah, ya tuh di sana kolam, dan di sebelah sini ada yang namanya tadi apa namanya, tempat untuk berfoto ya. Nah, tempat untuk berfoto di benteng Van der Wijk. Oke, beristirahat nih, kita duduk dulu, kita stay di sini aja teman-teman. Pokoknya nanti kita akan ekspor terus ya teman-teman, ekspor keseluruhan yang ada di benteng Van der Wijk. Ini luas sekali teman-teman, mungkin nanti akan saya persingkat lah, durasi 1 jam mungkin teman-teman. Jadi 1 jam ini kita berkeliling di dalam benteng Van der Wijk ya. Jadi sambil beristirahat dulu nih kita. Oke, kita lanjut explore lagi teman-teman. Kita lanjut jalan-jalan lagi ya, karena masih banyak sekali yang belum terekspor. Ini di sana juga ada wahana anak-anak tadi teman-teman, saya lihat. Ini taman wisata benteng Van der Wijk, ada Teletubbiesnya teman-teman, Tinky Winky, Dipsy, Lala, dan Po tentunya. Ini dia wahananya teman-teman, taman wisata benteng Van der Wijk Gombong ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini sebenarnya ini tempat sampah ya teman-teman, tong sampahnya sudah diambil, jadi seperti ini bentukannya. Ini ada kapal ikan paus,
Nah ini relnya teman, rel kereta. Wah ternyata kencang sekali teman, keras ya, dibaca mungkin ini. Oh, ada untuk penyimbang lagu, ada originnya di sana teman dulu. Kita masuk ke sini, wahana mandi bola teman-teman. Ini area bom bongkar teman-teman. Assalamualaikum. Nah, ini area bom bongkar di sini. Wahana Ferrari. Ini mobil-mobilnya ya teman-teman. Untuk bom bongkar di sini ada wahananya buat balapan. Ini adalah wahana mandi bola untuk anak-anak. Naik Ferrari itu ada batasan umurnya ya, maksimal 10 tahun. Nah, ini panggungnya. Jadi kita lihat dari seberang nih, penampakan dari dekat panggungnya teman-teman. Ini kita ke sana aja teman-teman. Kita lanjut ke balik sana ya. Di sana juga masih ada wahana lagi. Sebenarnya wahananya banyak sekali untuk di Benteng Van der Wijk ini ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa sepi seperti ini, padahal untuk objek wisatanya ini sangat lengkap sekali di sini. Wahana-wahananya juga sangat banyak ya. Ini salah satunya nih, kereta ini untuk mengelilingi kolam sambil menikmati musik yang ada di panggung. Di sini kereta teman-teman, wahana kereta listrik. Nah ini wahana kereta listrik, teman lagi nggak beroperasi ya. Saya dulu pernah main di sini teman, waktu kecil. Yang menyusuri Benteng Van der Wijk. Ini ada wahana lain lagi di sebelah sana. Nah, ini wahana kereta listrik guys, wahana kereta listrik. Wah, Oke, sebelum masuk ke dalam, ini udah dirapikan juga di sini, mari teman-teman. Panikannya udah nggak ada. Ini untuk wahana Benteng Van der Wijk-nya teman-teman. Dari depan kita ini masih asli ya, bangunan Belanda. Cuman belum, nanti kita eksplornya terakhir aja, kita masuk ke dalam. Nah, kita masuk di bagian sini aja dulu, kita kelilingi wahana yang ada di luar. Ini ada patung dinosaurus teman-teman, tinggi sekali. Nah ini panggung yang tadi saya sebutkan, kalau pas tahun baru biasanya ada acara atau konser. Nah di sini biasanya teman-teman. Ini wahana yang digunakan. Nah, ada patung badak ya. Ada patung badak teman-teman di sebelah saya. Ini dia bentengnya. Ini masih asli ya bangunannya.
Ini bangunan masih asli dari zaman Belanda, belum mengalami perombakan sama sekali. Dan hebatnya lagi, bangunannya masih sangat kokoh ya teman-teman, masih kencang dan kokoh. Nah, nanti sebelum kita masuk, kita keliling-keliling dulu di sini teman-teman. Nih di situ ada wahana untuk anak-anak ya, bermain ayunan. Ini ada pohon ketapang teman-teman. Nah, ini ada taman bermain juga. Ini ada patung badak teman-teman. Patung badak, macan, ini seperti ibaratnya seperti tanaman apa ya, taman untuk hewan gitu ya teman-teman. Ada macan, ada badak, ada ini jenis-jenis macan ya, singa, macan, dan macan tutul. Tuh banyak sekali. Ini juga ada area perosotan teman-teman untuk anak-anak bermain. Nah, di sebelah sana ada patung jerapah juga. Jadi sebelum kita masuk, kita ekspor dulu ya bagian luarnya. Kita muter-muter dulu di sini, di area luar benteng Van der Wijk ya. Nah, ini bentengnya teman-teman. Benteng Van der Wijk Gombong. Ini masih alami teman-teman, masih alami atau asli dari bangunan Belanda dulu ya, sampai sekarang belum ada perubahan sama sekali, masih alami dan bangunannya cukup sangat kuat sekali. Ini adalah salah satu saksi bisu waktu terjadi penjajahan ataupun terjadi penyerangan oleh tentara Belanda di Kabupaten Kebumen ya. Ini salah satu jadi pusat pertahanan untuk tentara koloni Belanda. Ini dia benteng pertahanannya teman-teman. Nah, lagi ada bersih-bersih di atas teman, bersih-bersih rumput ya. Nah, ini dia. Kita lanjut lagi teman-teman, kita berkeliling lagi sebelum kita nanti masuk ke dalam bentengnya ya. Sebelum kita masuk ke area tengah-tengah benteng, kita nanti berkeliling dulu di luar. Jadi di Jawa Tengah ini ya, setahu saya itu ada 2 benteng kalau nggak salah, di tiga ya. Di Kebumen ada, di Jogja ada, dan di Semarang itu ada ya. Cuma kalau di Semarang itu Lawang Sewu ya, cuman itu juga tinggalan Belanda ya, yang bangun Belanda. Dan di Jogja itu ada benteng apa saya lupa namanya, itu yang jelas di Jogja itu ada benteng tinggalan Belanda juga teman-teman. Nah, di Kebumen pun ada ya, ini dia benteng Van der Wijk. Nah, ini penampakan benteng Van der Wijk kalau dari luar ya. Nanti kita masuk dari bagian depan, depan benteng ya. Jadi biar kita nanti bisa masuk dari, nah itu ujung depannya itu yang di sana teman-teman. Kita nanti keliling masuk dari sana ya. Nah, ini kita masih berkeliling ya di luar area benteng, sambil melihat-lihat apa aja yang ada di luaran benteng. Nah, ini ada kantor TNI teman-teman di samping, karena ini memang berdekatan langsung dengan kantor TNI ya, karena ini dulu jadi pusat oleh tentara Belanda, makanya di di samping-samping benteng ini didirikan juga tempat-tempat untuk tentara kita ya, tentara Indonesia ya. Seperti kita lihat di atas ada wahana kereta teman-teman. Nanti kita mungkin akan menikmati wahana kereta ya, karena tiketnya tadi pun ada tiket wahana untuk menikmati kereta atas benteng kalau nggak salah, atau kita bayar lagi ya teman. Coba kita cek dulu ya, kayaknya sih bayar lagi teman. Oh, ini dapat kereta kencana sama tiket waterpark teman-teman.
Nah ini tiketnya jadi nggak ada tiket atas benteng ya, tiket atas benteng nggak ada. Nah itu ada patung gajah. Ini ada mainan helikopter, tank, dan mobil-mobilan kecil ya. Tuh, lihat. Ini bagian luar benteng Van der Wijk ya teman-teman. Ini di sini juga ada tank-tankan, tank kecil dan helikopter. Juga ada perosotan ya. Nah ini ada perosotan juga. Ini ada tank, miniatur tank ya teman-teman. Kalau tank yang asli ada teman-teman, nanti di depan itu ada tank asli. Nah, ini cuma miniatur atau mainan ya. Kalau untuk tank yang aslinya ada di depan, nanti kita lihat ya. Sebelum masuk ke benteng, nanti kita lihat dulu tank yang ada di depan benteng Van der Wijk. Lumayan lelah teman-teman berkeliling di benteng ya. Nah ini bagian luarnya seperti ini. Ini sudah hampir semua kita kelilingi ya untuk bagian luarnya. Nah, nanti kita baru masuk ke bagian inti dari benteng Van der Wijk atau bagian depan benteng Van der Wijk ya teman-teman. Nah itu dia, ini bagian depannya ya. Jadi sebentar lagi kita masuk ke area depan si benteng Van der Wijk ini. Nah ini masih di bagian luar ya. Di bagian luarnya seperti ini teman-teman. Ini bagian luar dari benteng Van der Wijk. Jadi untuk ruang bersantainya dan wahana bermainnya itu sangat banyak sekali ya di dalam benteng. Ini ada wahana untuk anak-anak. Di sini juga ada nih. Nah itu wahana untuk anak-anak juga ya, bermain ayun-ayunan ada di sana. Nah ini untuk bersantai teman-teman. Kita sudah mulai mendekat ya. Ini ada ruangan yang ditutup. Oh, ini ada yang dibuka teman-teman. Dalamnya gelap. Aduh, kamu rumah dan Surabaya. Nah ini untuk sejarahnya ya, sejarah benteng Van der Wijk ya teman-teman. Nah sekilas nih bisa kalian baca sekilas tentang benteng Van der Wijk. Benteng Van der Wijk di Kota Gembong pada koordinat 1109 koordinat 109 5176 7,5993 S adalah benteng yang dibangun oleh Belanda. Koranyo Suriname edisi 2 Juni 1841 memberitakan bahwa pada 1899 Belanda membangun benteng Stelsel di daerah Sidayo yang dinamakan Fort Cosius. Pada 1841 sampai 1844 benteng mengalami perbaikan ya. Benteng berbangun segi 8 tanpa bastion ini beralih fungsi dari benteng pertahanan menjadi pusat pendidikan sekolah kadet Belanda. Nah ini dia sejarahnya teman. Ini seperti kita lihat di luar juga ada meriam ya, ada meriam, dan di sebelah sini ada tank juga ya teman-teman. Ini tanknya kita lihat ya. Ini tank asli ya teman, bukan tank mainan. Nah ini untuk dalaman tanknya, nanti kita lihat dari samping. Nah ini di dalam tank seperti ini teman-teman. Dengan tidak ada tempat duduk dan tidak ada tempat untuk, ini cuma berdiri aja di situ. Ini tanknya. Untuk roda-rodanya teman-teman. Roda-roda dari tank ya. Bagian belakangnya ini ada mesinnya teman-teman. Ini mesin tank ya. Ini tank asli, bukan tank KW-KW atau tank mainan. Ini tank asli ya teman-teman. Ini kita lihat bagian dalam mesinnya. Jadi ada dua di sini ya.
yang satu berada di sebelah sana. Kita lihat juga. Ini sebelum kita masuk ya, kita review apa yang ada di luar benteng Van der Wijk. Ini ada patung Belanda juga. Nah, ini ada tank lagi di sini, teman-teman. Ya, ini tanknya. Besi ya. Tuh besi, teman-teman, asli nih. Untuk dalamannya juga sama ya. Bagian belakang mesin si tank ini. Nah, ini ada dua tanknya. Ini bagian ban. Tuh, ini penampakannya seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ya ke dalam benteng Van der Wijk. Ini dia penampakan benteng Van der Wijknya. Assalamualaikum. Oke, kita masuk ke pintu pertama. Ini ada foto-foto zaman dulu ya, foto benteng zaman dulu. Ini komplek benteng Van der Wijk tempo dulu ya, teman-teman, waktu belum terjadi pemugaran. Jadi ya, ini proses pemugaran komplek benteng Van der Wijk ya. Ini dilakukan 2 tahun, teman, 1998 sampai tahun 2000 ya. Nah, ini dulu seperti ini, jadi sudah pernah dilakukan pemugaran ya, pengecatan ulang dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk segi bangunan dan tatanan susunan bata itu masih alami ya, masih asli ya. Ini untuk tokoh-tokohnya yang berkunjung ya di benteng Van der Wijk. Ini ada stasiun kereta. Ini stasiun Gombong tempo dulu, teman-teman. Oke, kita masuk ke ruangan sini. Nah, ini ruangannya seperti ini, teman-teman. Ini dalamannya. Ini untuk konser ya, untuk pertunjukan ada di sini. Itu kalau yang di belakang area tengah benteng. Nah, kita masuk ke sini, teman-teman. Ini ada arena bocah-bocah. Ini foto zaman dulu ya. Ini dokumentasi awal mula benteng Van der Wijk ya, teman. Jadi awal mulanya ini tank yang tadi nih, tank yang tadi kita review ya di awal video. Ini dia, ini masih bagus ya. Awal kedatangan di sini. Nah, ini ada foto-foto TNI kita ya zaman dulu. Oh, ini Farah Queen pernah syuting di sini, syuting Chef Trans 7 ya.
ala chef Tan 7 ini syuting video klip Slank punya cinta. Wow, Slank pernah syuting di sini juga, dan ternyata pas bikin video klip punya cinta ini 16 November 2011 ya, pernah syuting di sini. Apalagi nih, oh, ini catatan untuk ini ya, pengunjung. Oh, ini ada fotonya. Ini foto-foto zaman dulu nih ceritanya teman-teman. Ini pas lagi syuting, masa syuting teman. Tuh, Scarlett Liana pernah kesini juga teman-teman. Oh, ini syuting The Ride teman-teman, 2013 pernah syuting di sini ya, The Ride. Tuh. Oke, kita langsung naik lagi ke atas ya teman-teman. Bismillah. Ini suasananya agak mencekam teman-teman. Kita berkeliling aja dulu ya di lantai bawah ya. Mantap teman-teman, nggak ada jalan lagi, kita keliling ke sana aja. Ini yang tadi ya, ada untuk wisatawan. Nah, ini juga ada lagi. Ini untuk bangunannya nih masih asli, kokoh sekali teman-teman. Kayunya juga kuat sekali ya, masih keras bagian atap. Ini untuk menggantung senjata ya teman-teman, zaman dulu ya. Ini di sini mungkin ada untuk pakaian-pakaian gitu ya. Ini gantungannya ini untuk senjata dan sebagainya mungkin teman pada zaman dulu. Ini ada yang ditutup teman. Ini posko penjaga teman-teman. Nah, untuk posko penjaga mungkin ya di sini ya. Nah, ini kan tertutup nih, ada pintunya. Nah, kita jaga dari sini sambil mengintai musuh. Ini dia teman-teman. Nah, jadi setiap sudut dan awan ini sama ya, besar bangunannya hampir sama semua. Ini yang hebat, bangunannya presisi sekali dan sama ya teman-teman. Nah, ini setiap bangunan sisinya itu sama. Ini kita lihat di sini teman-teman, ada apa di sini. Nah, ini mungkin dulunya digunakan sebagai kamar-kamar atau apa ya. Jadi ini masuk di luar atau di dalam di area jalan tadi. Maka ini bekas pos jaga. Bekas pos jaga ini tadi yang seperti yang kita review ya di awal video tadi. Ini bekas pos jaga. Nah, seperti ini penampakannya. Ini untuk bata-batanya tuh, bata zaman dulu. Lanjut lagi.
Nah ini nih, tahun 1818 ruangan ini dipakai untuk asrama tentara Belanda teman-teman. Jadi ini ruangan ini nih, nah yang ini tadi yang kita bilang, nah ini benar untuk asrama ya, untuk tempat-tempat tidur tentara Belanda ya. Kita muter lagi, jadi baru kita naik ke atas ya. Untuk bagian di bawah sih hampir sama semua ya. Nanti kita coba naik ke atas saja ya teman-teman, seperti apa bangunan yang ada di bagian atas. Kita cari tangga dulu. Ini juga asrama ya untuk tidur ya. Nah ini asrama-asrama yang digunakan untuk tidur ya. Nah ini sini rapat, teman di bagian sini tembus langsung ke bagian sini ya. Nah sama ya teman. Ini energinya agak lumayan. Assalamualaikum, maaf mengganggu. Ini bekas pos jaga juga. Ini pos jaganya agak beda ya teman, tapi hampir sama sih, cuman bagian di sini aja nih yang beda. Nah, bangunannya beda di sini aja. Yuk kita lanjut, kita naik ke atas. Udah mentok ya, dikunci, ditutup bangunannya. Assalamualaikum. Nah ini bagian lantai 2-nya teman-teman, itu area tengah benteng ya. Nah kalau di bagian atas lebih banyak jendela-jendelanya ya, seperti ini nih. Ini sudah mengalami pembugaran, ditutup ya, nggak tahu ada apanya sini. Kalau kayak saya lihat sini, dalam ada ruangan teman-teman, dalam sini ada ruangan, cuman ditutup. Nah bagian atas itu lebih banyak ruangan seperti ini ya. Untuk aulanya, nah ini sini, ini aulanya teman-teman. Ini dipakai untuk asrama tentara Belanda. Nah ini asrama seperti ini, seperti yang tadi saya bilang kan, berarti ini benar ini untuk menggantung-gantung pakaian atau senjata ya. Nah, di sini ini untuk menggantung-gantung senjata ya. Nih masih keras sekali teman-teman, jos. Bangunannya memang sangat kokoh sekali ya, batu batanya pun sangat kuat. Ini di sini ada perbedaan suhu yang sangat drastis teman-teman. Nah ini penampakan luar benteng Van der Wijk ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini asrama juga ya teman-teman. Nah, ini yang digunakan untuk asrama dari tentara Belanda waktu dulu. Ini masih ada tulisannya. Jadi hampir semua di bagian atas bangunan adalah sebagai untuk bangunan apa namanya, asrama ya. Ini ada gantungan besi-besi juga teman-teman. Banyak sekali bangunan gantungan-gantungan dari besi ya. Dan besinya pun sangat kuat teman-teman.
Ini besi tahun kapan tahu, dibangunnya aja ini 1818. Udah berapa tahun tapi masih kokoh, belum termakan karat. Hebat sekali teman, kualitas zaman dulu. Nah ini ada lubang, cuma nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Ini waktu dulu ya. Ini kita sudah berkeliling-keliling. Nah, itu ujung bagian sana adalah apa namanya, aula tengah lapangan ya, atau benteng ya. Kita masih muter lagi, kita berkeliling lagi. Nah, ini untuk kantor teman-teman, ada nama itu campak nih, satu campak nih juga nih tahun 1800 ini dipakai untuk kantor tentara Belanda. Nah ini dulu kantor tentara Belanda ya teman-teman, di daerah sini. Kalau untuk mejanya ini letaknya cuma itu, memanjang ke sana. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini juga kantor ya, kantor tentara Belanda teman-teman. Ini ruangannya seperti ini. Oh tadi jadi kita tembus, ada ruangan tembus ke sini ya. Ini kantor juga teman-teman. Nah ini ada seperti untuk air ya, pembuangan air. Ini ada rembesan air, jadi dialirkan ke sini sampai ke sana terbuang ya. Nah ini dia, ini kantor tentara Belanda ya zaman dulu ya. Ekstrim sekali teman-teman. Ini ada satu ruangan yang ditutup. Ini tangga untuk keluar teman-teman. Jadi ditutup memang untuk ini aja, biar ada satu ruangan aja yang dibuka gitu. Oke, ini juga ada nih, mungkin kamar ya. Kalau nggak kamar ya ini kantor juga, sama seperti tadi. Tuh tembus dari yang tadi kita sebelah sana sampai sini, tembus sampai ruangan terakhirnya di sini teman. Ini ada pintu-pintu juga nih tadinya nih. Pas asal pintu berarti ada pintu di sini aslinya. Nah, ini ruangan yang terakhir ya. Wah lihat teman, serem sekali. Nah ini yang tadi sampai sana tembus. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih arah serang ke Belanda ya. Nah. Ini yang digunakan sebagai apa namanya, tentara Belanda ya zaman dulu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini udah mulai pemugaran nih, catnya berbeda warnanya ya, coklat. Ini masih ada kacanya. Ini juga, oh ini ada toilet teman-teman. Ini kalau nggak toilet ya, ada bangunan sendiri di sini. Oke, kita keluar. Nah ini juga ditutup ya. Ini untuk akses keluar dari benteng melalui atap, ditutup.
mungkin biar hanya ada satu titik ya, satu titik atau beberapa titik saja untuk keluar area atas benteng. Ini pos penjagaan teman-teman untuk mengintai dari sini. Itu pintu masuk utama ya, hanya bisa mengintai dari sini teman-teman. Pos penjaga ini. Nanti setelah ini kita turun ke bagian bawah lagi ya, dan kita keluar dan kita pulang teman-teman. Nah ini di sini ada tokoh-tokoh pahlawan kita ya zaman dulu ya. Ini ada Buya Hamka. Buya Hamka ini tokoh-tokoh pahlawan kita ya. Ini ada Wahidin Sudirohono, wafat tahun 1917 ya, 1911. Desi Ahmad Dahlan ini adalah Sri Singamaraja. Ada Sultan Agung Pangeran Antasari ini teman, Banjarmasin 1809, wafat Kalimantan Selatan 11 Oktober 1862. Ini ada Sultan Hasanuddin, lahir Makassar 1631, wafat 12 Juni 1670 ya. Ini untuk selanjutnya Sultan Mahmud Badarudin II, lahir Palembang 1767, ini malah 1767, wafat di Ternate 26 November 1852. Ini sebenarnya ada Untung Suropati. Untuk lahirnya kurang tahu ya. Ini di sini ada pahlawan wanita Nyai Hajah Siti Walidah Ahmad Dahlan. Nah, ini berarti istrinya tadi ya Mbah Ahmad Dahlan ya, atau adiknya, saya nggak kurang paham. Ini wafat 1946. Ini Ibu Kartini ya, lahir Jepara 21 April 1909, wafat di Rembang 17 September 1904. Ini selanjutnya ada Haji Rasuna Said ya teman-teman. Di sebelah sini juga ada lagi nih, ini kebanyakan perempuan ya. Ini ada Jut Mutia, lahir 1870 di Aceh, wafat di Aceh juga 24 Oktober 1913. Ini Cut Nyadin, mungkin ini Kang Adi ya, Cuk Nyak Mutia dan Cuk Nyadin ya teman-teman. Ini lahir di Aceh 1850 ya, benar mungkin ini kakaknya, itu adanya ya teman-teman. Ini wafatnya mulai bulan yang ini wafat Sumedang 6 November 1908. Nah, ini kemudian ada Suryo Pranoto, lahir Yogyakarta tahun 1871, wafat di Cimahi 15 Oktober 1958. Kemudian ada lagi di sini Marta Kristina Tiahahu ya, ini dari Maluku ya teman-teman. Nah, ini Kiai Haji Mansur dari Surabaya. Yang kemudian ada Umar Said Cokrominoto, lahir Madiun 16 Agustus 1883. Dan di sini ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, lahir di Demak 21 April 1875, wafatnya di Jombang ya teman-teman tahun 1947. Kemudian ada Sri Susuhunan Pakubono ke-6 teman-teman, Surakarta, wafat di Ambon. Ini ada Albertus Sugio Pranoto dari Belanda dan wafat di Nederland teman, di Belanda 63.
Maria Walanda Maramis. Dan yang terakhir di sini ada Nyi Ageng Serang ya teman, lahir di Purwodadi tahun 1752, bahwa di Yogyakarta tahun 1828 teman. Oke. Ini daftar pahlawan yang ada di sini ya. Berlanjut di sini juga masih ada ya teman-teman. Ini pahlawan-pahlawan Indonesia ya. Terus di sini ada presiden. Oh, jadi ini presidennya ya teman-teman ya. Presidennya Soekarno, dan di sini wakil presidennya Muhammad Hatta. Di sini Soeharto presidennya, dan wakil presidennya Hamengkubuwono ke-9. Di sini pokoknya begitulah ya teman-teman ya. Ini di sini ada Kiai Haji Zainal Mustafa, Tengku Cikditiro, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Tengku Umar, Agus Salim. Oke, kita turun ya teman-teman. Ini ruang pahlawan. Ini ruang pahlawan, kita masuk teman. Ini pahlawan-pahlawannya mungkin Ahmad Yani, ini Ahmad Yani, Jenderal Anumerta, Katamso, DI Panjaitan, Suprapto, dan sini ada Haryono, S. Parman, Sutoyo. Ini Pierre Tendean teman-teman, Kapten KZT Anumerta. Karena ada Sugiono, Kolonel Anumerta, dan di sini ada AS Tubun Aib Anumerta teman-teman. Oke, ini udah ya, udah keliling-keliling di benteng. Karena saatnya kita turun teman-teman. Ini kita sudah keliling-keliling ya. Ruang Bupati Kebumen, ruang Pangdam, ruang Rindang teman-teman. Tuh, nampaknya seperti ini. Tuh, nampaknya ruang senjata. Oke, ini sudah kita kelilingi semua ya teman. Saatnya kita turun dan kita pulang teman-teman. Nah, ini kita turun ke sini. Ada keterangannya, keluar, turun, keluar, dan lewat sini. Oke, kita keluar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang tadi kita masuk ya. Kita sudah kembali di awal jalan awal tadi ya. Tadi kita sudah berkeliling di Benteng Van der Wijk. Saatnya kita keluar dan pulang teman-teman.
Oke teman-teman, sekian dulu ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.